kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat dijadikan buat orang-orang beriman telah ditentukan waktunya. Salat kabagi dua, hiji sewiji mungguh. Salat teh salat hakikat, kaping done salat mungguh syariat. Eta molohok kaping done naon sih? Nu kadua bingung kalau ananing ke dinding, ananing carenang, ananing binuang. Kalau ngomong Sunda, ngomong apa sih ayah? Ngomong Inggris katanya. Ya, bahasa kita aja ya, bahasa Indonesia. Sesungguhnya sholat telah dijadikan buat orang-orang yang beriman adalah ditentukan waktunya. Disebutnya namanya sholat mu'akkad. Sholat apa? Sholat mu'akkad ini adalah sholat syariat. Sholat syariat ada waktunya dari mulai kata bayun Islam, Isya, subuh, lohor, asar, dan maghrib. Muncek urang dohor, asar, maghrib, isya, lan subuh itu adalah sholat mu'akkad. Tapi kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celaka orang-orang yang sholat, mereka di dalam sholatnya yang lupa kepada Allah. Sholatnya waktu sholat ingat ke hutang, ingat ke suami yang selingkuh, ingat istri yang main WA terus. Anak meriki, anak meriki. Sholat mikirakan hutang, sholat mikirakan masalah. Lagi sholat yang orang ketemu malah ketemu, nyimpen kunci ketemu di waktu. Kenapa bisa ketemu? Karena refresh pikiran kita, nggak ruwet. Anu riet ciri kapangi yang nggak ketemu jadi ketemu. Itu di dalam sholat. Karena hatinya lupa kepada Allah, maka orang itu sholatnya celaka. Cuma dia seperti papatong, seperti congcorang sholatnya. Sholat nunduk maju naik turun terus kayak orang masuk angin. Ada yang begitu? Itu namanya sholat mu'akkad. Tapi bagaimana kita lewat zikir manakib, kita harus tahu sholat hakikat namanya sholat daim. Sholat apa? Sholat daim itu terus menerus yang mayang selama kamu sadar, selama kamu hidup, selama kamu di dalam sadar dan tidak tidur. Di saat sholat ingat Allah, di saat kerja ingat Allah, di saat berjalan ingat Allah, di saat duduk ingat Allah. Kita padukan dua ini di dalam sholat. Ingat, di dalam ingat harus sholat. Jadi bingung juga nih. Sholat mu'akkad harus berada dalam sholat daim. Sholat daim harus berada dalam sholat mu'akkad. Jadi cek ibu nges pentingnya udah diterangkan aing ngubang buat tengah selapa. Terima kasih, ada dari Serpong udah datang, Bu Ika sama suaminya, makasih udah datang. Dari Serpong juga ada ini, jauh ini. Mana dari Serpong? Ada orangnya. Berapa orang mana? Mana Bu Ika? Oh iya, belakang. Terima kasih Bu. Dari Serpong lihat dari YouTube. YouTube bukan buat cari duit, tapi kita syiar dakwah. Betul? HP itu ibarat pisau, ibarat pistol. Kalau pisau dipakai ngebunuh, jadi tidak ada manfaatnya. Kalau pisau dipakai masak, ada manfaatnya. Jadi yang punya suami, ayah himbau. Kalau selfie di Facebook, ajak suaminya. Takut disangka janda. Nanti digodain lagi. Apalagi main teh kotok itu. Hiburan. Aujang. Ya itu TikTok. Aujang. Lanjut ya. Jadi ingat sholat daim harus dilakukan sholat mu'akkadnya berdua-duanya.
Kenapa demikian? Rasulullah di saat tanggal 27 Rajab diperintahkan sholat malam ini. Semoga yang ikut hadir dan merayakan, ini adalah mukjizatnya Rasul. Di saat diisrokan dan dimurajatkan kepada Allah, diisi dengan dikir, karomah seluruh kerjaan ini turun tempat ini. Dan ada pecinta Rasul dan pecinta seluruh kerjaan ini, ada turun barokah. Kita sebagai pecintanya, kita mendapatkan barokah. Rasul mendapatkan mukjizat, seluruh kerjaan mendapatkan karomah. Mukjizat, karomah, barokah menyatu di tempat ini. Kalau sudah senang, kalau sudah mantap dan hatinya melek, matanya melek, tunggulah Allah akan memberikan apa yang kau inginkan. Amin. Melek dulu kitanya, melek dulu. Ayat cerita semalam dengan Keneralis. Keneralis dia tidur dari Kamis, tidur malam Jumat jam 2, setengah 3-an. Ayat cuma satu, mesen. Kalau kita diandalkan ilmu yang mana? Ya, kata orang harus ke sana sampai ke Sahyan Sirah, sampai naik ke gunung. Itu perjalanan guru. Kalau muridnya berguru kepada perjalanan seperti itu, maka muridnya ngikut seperti itu. Betul? Kalau orang mendapatkan ilmu fikih, kiainya, gurunya belajar dari Mama Suhaimi yang di Padarincang, maka muridnya ngalap barokah ikut belajar fikih Fathul Muinnya ke Mama Suhaimi yang di Padarincang. Kalau gurunya belajarnya Alfiah di Mama Sanja Kadukawang, muridnya ikut belajarnya mondok di Kadukawang. Kita di Kirmanakim ikut Abah Yai, gak ngajarin kemana-mana, ngajarin merasa dimanapun berada Allah dan Allah. Repot kalau sekarang sudah punya anak, sudah punya cucu, bahkan urusan banyak, kebutuhan banyak, malah kita tatapa di gunung, pas balik mana hasilnya? Ayo, banyak orang berantem, banyak orang ribut. Kenapa? Nih di Kirmanakim nih, sudah Allah datangkan. Kalau bukan karena Allah nggak bisa. Lewat di Kirmanakim, jangan pikirin yang lain lagi. Di saat dagang ingat Allah. Sudah capek harus naik ke sini ke sana kemari, cari guru yang ini yang itu, ruwet. Betul? Ya, ayo ngomong berapa kali. Dapat bibit dari abuja manapun, kalau ditanam di tempat yang kering, di tanah yang kering, mual jadi bibit di toko mana di pelakena. Kalau payu bagus, tapi disimpan digantungkan baik triplak-plak atau akaran si akaran, ayo butuh doang jerona, triplak mah mau jadi. Benar tuh? Bibit ini bagus, bibit itu bagus. Sama yang mendapatkan wiridan. Saya dapat dari abuya ini, saya dapat dari abuya ini. Tapi hatimu kotor, tidak ada manfaatnya. Hatinya dulu bersihkan. Begitu hatinya bersih, padahal dapat dari guru bismillah doang. Dia ulik, gurunya tidak sakit hati, gurunya dialap barokah, hatinya bersih. Di situ akan jadi tumbuh keyakinan, tumbuh keimanan, sehingga Allah mustajabkan semua doa-doanya. Paham? Ngaji jangan ngalor ngidul, sudah yang penting isinya yang kita merasakan. Kita kan yang merasakan, betul apa enggak? Itu. Jadi ayat itu enggak mencela-mencela, sudahlah lewat Kirmanakim. Emang Allah ya di gunung itu? Hah? Ayo. Rasakan bahwa kita bisa ngedip saja, Allah yang bikin. Dicari-cari Allahnya ada di kita. Betul? Ittaqullah. Nurutan anu di pojok ulah mikiran betul. Ittaqullah haitsu ma kunta. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Innallaha ma'akum. Sesungguhnya Allah bersamamu. Buy pojok, sesungguhnya Allah ayah di negara Riyadh. Jalan ke mana dia? Betul? Aina ma kuntum. Sesungguhnya Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Kamunya saja yang buta mata hatinya. Kenapa bisa buta? Kapal pereman. Lamun kapal pereman digosok-gosok lewat. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Terus biar kapal pereman, biar matanya nggak buta, mata hatinya biar nggak buta. Betul? Jadi nggak ketutup dengan hubud dunia, nggak ketutup dengan yang lain. Selalu ada kasih sayang. Hatinya akan jernih, bisa melihat kuasanya Allah. Hatinya bisa jernih, bisa merasakan apa yang Allah berikan, sehingga hati selalu tertunduk hanya kepada Allah. Alhamdulillah.
Makanya Abah Hayul berjuang terus Abah Hayul ngiwan manakib. Tiap malam Abah Hayul manakiban. Luar biasa buat beliau. Alhamdulillah. Wakil dari tahun 2012 Abah Hayul ya. Jadi imam yang manakib Abah ya ingin didiknya seperti ini. Imam dengan imam rukun. Loba kiai itu sering kontak-kontakan rukun. Mewakili dari Pandeglang ada, ini itu ada. Nah kita udah bismillah dari sekarang. Rasakan bahwa Allah selalu bersama kita. Wala tahzan. Kamu jangan sedih lagi ya. Kamu jangan sedih lagi ya. Ngomong ya ke ayah jangan sedih ya gitu. La tahzan. Kamu jangan sedih ya. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya, jangan sedih lagi ya. Ibarat ibu di dalam hutan, kalau jalan sendiri, wedi orang. Melohok wedi, melohok orang terahan wedi. Woi, wedi telen padi, wedi tesiun. Iya hewan. Ya. Kalau kita masuk ke hutan kita rasa takut, bagaimana? Karena kita tidak ada temannya. Karena di dalam hutan itu cerita ini, cerita itu, di dalam kegelapan apalagi malam. Ingatlah kita butuh teman, dan teman yang paling setia, teman yang paling ngawal kepada kita dimanapun kita berada, hanya Allah. Jadikan teman kita, jadikan tempat kita mengadu, jadikan tempat kita kemanapun mengawal. Di saat dagang tidak lagi takut bangkrut, di saat usaha tidak lagi takut di dalam kehancuran, tapi Allah yang mengawal. Karena kita selalu la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih lagi ya, Allah bersama kita. Ayah juga ya. Ayah tuh sedih mau bajunya dengan borong. Siap. Alhamdulillah. Lagi semua dagang. Dagang bisnis. Ayah menjalankan seperti itu. Ada syariat, ada hakikat. Perhatikan ibu. Kalau syariat itu caranya, tapi bagaimana orang berhakikat sudah nyampe kepada Allah? Di saat itu ayah ditanya, ini pakai Jen kita cerita manakib ya, manakib kita cerita perjalanan dari awal. Ayah ingat waktu ini ada bangunan, di sini ada majlis, di sini ada lapangan, di situ ayah bikin saung kecil. Di situ ngeberes, ada drigen. Ayah isi bensin 1 liter. Berarti ayah jadi pedagang. Ayah dagang bensin. Begitu dagang bensin ditanya, ayah pedagang bensin. Ayah ingat beli mobil. Ya, anak Arab tuku mobil. Anak Arab tuku mobil. Loh, kok ngedole bensin? Ya pokoknya Arab tuku mobil. Ya mengkonon. Jadi Jawa gila ya, ini jadi dia. Begitu ada yang beli 1 liter ayah dapat untung 500 perak. Dari 1 drigen isi 20 kali 500 perak cuma untung 10.000 dalam 1 drigen. Ada yang utang 2 liter, akhirnya rugi 1 drigen. Besoknya ada yang utang lagi. Ya Allah, ini bukan tempatku. Tapi ayah terus, tapi dalam keyakinan itu kekeh, geteng, tidak berubah. Sekali yakin tetap yakin, tidak berubah. Pokoknya Allah dari lewat manapun jalannya, yang penting ayah bertawakal, berpasrah diri kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Orang sudah berpasrah diri kepada Allah maka akan dicukupi dan diberikan jalan keluar. Ayah yakin waktu itu kebeli mobil carry. Lanjut. Kebeli mobil carry. Nah ini buahnya utang tetap utang terus bensin bangkrut. Akhirnya begitu beli mobil carry, ayah mengadain pengajian 2012 di alun-alun Petir. Di saat itu dijual lah mobil ayah, mobil carry. Cuma dapat 5 juta. Ya Allah ya Rabbi. Ayah ikhlas, ayah ridho. Sedikit memang harganya, nilainya, tapi supaya lebih bernilai, ayah jalankan kepada di tasawuf di jalan Allah. Ngadain pengajian, datang pakai jen, ikut di situ di Petir. Begitu ada kata kiaan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terus pakai izin, terus dipakai Sallallahu Muhammad sampai ke Mekah. Sallallahu Muhammad dapat dari mana? Dari Petir katanya. Cerita dari Petir ketemu di Kerawang, ujungnya terus kata ayah, pakai izin tolong buka manakiban.
Yuk kita kabah terus. Sekarang alhamdulillah punya jamaah. Itu perjalanan dari bensin. Hasil wong binuang karo wong carena gara-gara jual bensin. Nah, kalau kita dijalankan jadi takdir apa-apa, sudah Allah saja terus ingat, bukan dari situ Allah bikin, mungkin dari yang lain jalannya. Terus Pak Haji Rahmat nanya, iya bajunya, ayo jualan baju supaya kebeli mobil. Pasti nggak ngutang gede gitu baju ya. Baju Allah mobil mantu nih baik. Tapi alhamdulillah, inilah perjalanan kita. Kalau kita diberikan takdir dari Allah, apapun itu, tolong nikmati, jalani. Ikhlas, ridholah, jalani takdir itu. Ya, malam yardo, biqodoi, wal, jadi capek. Sajalma, anu terido, tina kodok kodarna Allah, ketentuan Allah. Walan nasbir alal balai, kalau orang itu tidak sabar atas balai, fal yakhruj minal ardi was samai, keluar orang itu dari kolong langit dan bumiku. Karena gitu. Kapan aja jangan bingung kan? Kalau orang tidak ridho didapatkan ketentuan dari Allah, dan orang itu tidak sabar atas semua balai, walan nashkuru ala na'mai, dia tidak syukur atas nikmat Allah, orang itu suruh keluar minal ardi wasamai, suruh keluar dari bumi dan langit. Terus kita kemana? Ya makanya bersyukur biar panjang umur. Kalau nggak bersyukur besok Hello. Paham? Ya makanya kita sabar. Kenapa kalau orang-orang ini panjang umurnya? Sabar, ridho. Bener? Syukur atas nikmat, bener nggak? Sabar tina balai, bener? Ridho atas ketentuan, makanya panjang umur. Pengen panjang umur? Gak mau diusir dari bumi? Gak mau diusir dari kolong langit? Sabar atas takdir. Sabar, syukur atas semua nikmat. Siap? Kita takdirnya orang punya motor yang ngutang, nikmati deh. Hari ini ditagih motor. Beda suara motor lagi kredit. Bener nggak? Suara pantun apa giginya orang lagi masakan. Beda no kayak majing, suara mobil, suara motor, suara itu lagi imah lagi goblok. Suara imah lagi untuk masakan. Orang majing imah dibuka no pintu no ya masakan. Coba tas suara pintu no goblok. Bener nggak? Itu suara mobil apa ya gua? Atau dong Pak Haji di rumah anjing, gua belum. Alhamdulillah, karena buka pintu lah menandinya, isinya parah. Alhamdulillah, yuk sudah wiridannya sudah ya. Terus semuanya sudah, tinggal kita tawasul minta kepada Allah. Sudah pas jam 12 menit lagi, di saatnya dibuka pintu langit. Tuh tahu salawat dibuka pintu langit. Di saat itu Allah menawarkan hal minta ibin. Apa kau ingin tobat? Katakan, ya Allah ya Rabb saya ingin tobat. Hal min mustaghfirin. Apa kau ingin minta ampun? Katakan ya Allah ya Rabb saya yang ingin minta ampun. Hal min talabi hajatin. Apa kau ingin kabul hajat? Katakan ya Allah ya Rabb saya orangnya ingin kabul hajat. Di saat tak dihajatin. Siap? Yuk semuanya.